Kenapa sih Hot Wheels VW Jetta merah ini yang dulunya nggak banyak yang suka, tiba-tiba sekarang banyak yang nyari. Dan dari harga yang segini nih, berubah jadi segini. Pengen tahu alasannya? Simak terus videonya kali ini. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel Citi Sedagaster. Udah lama nih gue bikin pembahasan lagi tentang Hot Wheels. Kali ini gue bakalan bahas lagi tentang Hot Wheels. Dan seperti biasa, gue bakalan bahas tentang Hot Wheels yang lagi rame dicari atau dibicarain oleh para decaster atau kolektor Hot Wheels. Jadi yang kita bakalan bahas kali ini adalah fenomena-fenomena di mana banyak sekali Hot Wheels, ya boleh dibilang dikatain adalah Hot Wheels gorengan sih. Hot Wheels yang dulunya mungkin nggak terlalu banyak yang suka, terus tiba-tiba kok sekarang naik dan banyak yang nyari dan harganya tuh sudah melambung tinggi dan mungkin bisa berkali lipat dari harga awal gitu. Salah satu yang kita bakalan bahas kali ini adalah Hot Wheels VW Jetta warna merah ini ya. Jadi dulu tuh sempat pas awal-awal masuk ya di seri ini modern klasik kalau nggak salah, itu nggak banyak yang nyari atau mungkin nggak banyak yang minat gitu, dan harganya waktu itu pun gue sempat punya, waktu itu pernah beli sekitar satu box gitu, isinya kan 2 set ya, dan waktu itu satu box itu ada 2 VW Jetta dan sempat gue jual, maksudnya ya harga 60-70 ribu tuh nggak ada yang mau gitu. Sekarang udah gila, mungkin 2 kali lipat dari yang harga sebelumnya. Paling murah sekarang gue 120-130 ribu, tapi bahkan ada yang sampai jual 200 ribu kemarin gue lihat di event, dan ternyata banyak yang beli gitu ya. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Gue bakalan bahas fenomena semacam ini. Dan mungkin fenomena seperti ini tuh sebenarnya nggak berlaku hanya di VW Jetta aja kemarin, tapi ada beberapa item-item yang lain sebelumnya juga, dan bakalan gue bahas ya. Tapi sebelum gue bahas tentang Hot Wheels dan alasannya kenapa VW Jetta jadi naik dan banyak yang nyari, nah ini dia, gue bakalan coba unboxing terlebih dahulu. Ini dia paketan yang boleh dibilang ini adalah paketan yang sangat ditunggu-tunggu sekali buat gue. Karena ini adalah hadiah dari YouTube. Dan ini terima kasih buat YouTube, dan juga pastinya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, karena channel Citi Sedagaster akhirnya bisa tembus 100 ribu subscriber dan akhirnya dapetin ini guys. Mari kita buka ya. Oke. Wow, kita bakal buka silver play button guys. Woohoo. Ya, ini ada suratnya juga ya. Nih, terima kasih ya dari YouTube ya. Nih. Oke. Nih, mungkin kamu ingat dengan subscriber pertama atau yang ke-100 atau yang ke-1000 ya, dan sebagainya nih. Ya, pokoknya intinya ada ucapan selamat dari YouTube, dan ini adalah silver play button gua. Wah, mari kita lihat ya guys. Oke. Cakep guys. Ini sebuah pencapaian yang menurut gua sangat luar biasa banget, karena gua nungguin ini dan gua bangun channel ini tuh udah hampir 5 tahunan ya, dan ini jujur ini adalah sebuah pencapaian brand buat gue sendiri, mungkin adalah sesuatu yang luar biasa. Walaupun mungkin silver play button ini untuk saat ini mungkin banyak sekali ya kreator yang udah dapet, udah punya, dan mungkin sudah hal yang biasa. Tapi buat gue pribadi yang sebenarnya adalah konten kreator diecast ini, yang tergolong adalah konten yang segmented banget, dan orang mungkin jarang yang minat gitu, karena merasa bahwa konten diecast ini konten ya mainan lah ya, mainan anak-anak gitu, dan gak ada yang minat. Dan ternyata ada lebih dari 100 ribu subscriber yang udah subscribe dan nontonin video gue. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia, pokoknya dari yang pertama kali gue upload video sampai sekarang tetap nontonin gue, dan sampai akhirnya gue dapetin ini ya. Oke, thank you banget ini pokoknya. Dan ini bakalan gue simpen dan gue pajang pokoknya ya. Oke, ini gue taruh dulu. Taruh di belakang kali ya, lebih keren sih pasti nanti ya. Oke, kita lanjut lagi videonya, dan kita bakalan bahas lagi tentang Hot Wheels yang bakalan kita omongin kali ini ya. Jadi balik lagi pembahasannya tentang si VW Jetta ini.
Jadi sebelum gua bahas tentang VW Jetta ini, gua bakalan kasih fakta-fakta menarik seputar hotel-hotel yang mungkin dulu pernah viral, dan gue sebutnya sih sebenarnya adalah hotel-hotel yang dalam tanda kutip yaitu gorengan lah ya guys. Dan jujur aja Hot Wheels kenapa akhirnya banyak yang naik harganya itu ya efek dari orang-orang yang FOMO yang pengen ikutan tren gitu, dan akhirnya ya kena gorengan sih. Ya dari harganya yang mungkin dulu awalnya nggak terlalu tinggi sekarang naik gitu. Cuma beberapa memang Hot Wheels ini ada yang cuma pas waktu itu doang harganya terus tiba-tiba sekarang sudah nurun. Ada juga yang memang bertahan sampai saat ini tetap mahal sih ya. Jadi kita bakalan bahas ya. Jadi sebelum gue bahas VW Jetta, gue bakalan ceritain dulu mungkin teman-teman yang mungkin udah lama ngoleksi diecast pernah dulu tahun 2018 ada salah satu Hot Wheels namanya Hot Wheels BMW M4 seperti ini nih, warna biru. Jadi dulu tuh sempet dibahas oleh Lamborghini. Ya, Lamborghini itu salah satu influencer Hot Wheels atau diecast yang paling banyak jadi referensi ya para diecaster di seluruh dunia. Dan dia pernah bikin artikel tentang Hot Wheels BMW M4 ini, yang dimana itu ada varian velgnya, yang salah satunya itu cukup lumayan rare atau mungkin susah buat dicari. Sehingga waktu itu Hot Wheels BMW M4 ini jadi naik dan juga banyak yang nyari untuk varian velgnya. Sampai akhirnya ada salah satu mungkin kolektor di Indonesia Hot Wheels yang nemuin varian lain ya, yang mungkin jauh lebih agak beda gitu, lebih rare mungkin, dan akhirnya ada bule atau mungkin kolektor Hot Wheels dari luar negeri yang mungkin kolektor varian ya, dan ternyata dia tuh mau menukar Hot Wheels BMW M4 yang varian velg ini, kalau nggak salah PR5 deh kalau nggak salah jenis velgnya, itu ditukar dengan THS waktu itu, THS Datsun 620 dan juga Civic segala macamnya, 3 item kalau nggak salah, dengan mungkin value-nya mungkin bisa di atas ya 1 jutaan gitu ya. Padahal itu BMW M4 itu kan reguleran biasa yang mungkin kalau di Indonesia ya 30 ribuan ya, ditukar dengan THS dan lain-lainnya, dan itu sempat bikin heboh dan sempat orang pengen nyari-nyari itu, dan gue juga sempat akhirnya pengen ikutan juga, tapi ya nggak pernah nemu juga. Dan waktu itu ya agak susah karena memang varian itu nggak bisa ditemukan gampang gitu ya, harus kita teliti gitu. Dan jujur aja ini efeknya adalah dari postingan orang itu, yang mana memang dia berhasil barter dengan bule gitu. Jadi itulah adalah salah satu mungkin hal yang mungkin pernah terjadi ya. Dan selain itu ternyata untuk item lain juga ada, yaitu yang terbaru kemarin aja lah ya, yang Batman Mobile, yang dimana ada varian velgnya ya, varian velgnya seperti ini, yang dimana sebenarnya itu juga hasil dari barteran dengan orang bule, yang waktu itu gue pernah bahas ya video-video gue yang ini. Jadi ada varian velg dari Batmobile itu yang akhirnya ditukar dengan beberapa RLC yang nilainya value-nya mungkin jutaan rupiah. Dan menurut gue ini gokil banget sih ya, karena varian ban si mobil Batmobile ini ternyata di Indonesia tuh banyak. Bahkan gue kemarin nemu ada 3 varian. Yang mungkin yang satu itu varian biasa, yang standar. Yang kedua itu varian yang kemarin sempat ditukar sama RLC. Yang satu lagi itu varian mix-nya. Jadi ban depan sama belakang beda. Dan itu jauh lebih rare kayaknya. Dan waktu itu gue sempat nemu dan gue nggak beli ya. Karena jujur gini ya, alasannya kenapa gue nggak beli waktu itu ya, karena gini, itu sebenarnya in case ya, orang bisa dapetin Hot Wheels varian terus ditukar dengan THS atau RLC segala macamnya, itu hanya mungkin keberuntungan lu aja karena ketemu orang yang tepat, dimana ada orang yang pengen. Sedangkan kalau kita tawarkan ke sesama kolektor Indonesia, mungkin yang sangat jarang banget lah kolektor Indonesia itu ngoleksi varian gitu. Dan mungkin ada yang mikir-mikir lah mau beli dengan harga jutaan atau bahkan ditukar dengan hotel-hotel lain yang senilai jutaan. Sedangkan orang luar negeri itu mungkin ya karena memang di sana nggak ada dan dia juga pengen, jadi akhirnya dia ya dengan ikhlas untuk menukarkan itu. Tapi untuk menemukan orang-orang seperti ini, untuk bule-bule ini, ya susah ya, in case.
kalau kita tawar-tawarin juga belum tentu ada yang mau juga. Jadi eh, orang-orang yang ikut-ikutan itu kayaknya ya sekedar ikutan doang, padahal dia nggak tahu juga dia mau jual itu ke siapa juga kan nggak tahu gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya kemarin tuh sempet ramai beberapa item-item ini juga ya karena ada gorengan-gorengan seperti itu. Sebenarnya kalau yang boleh dibilang gorengan Hot Wheels itu terjadi udah dari yang lama. Salah satu yang mungkin pernah gue bikin berpikir adalah salah satu postingan ini adalah orang bule ini tentang si Lambly ini. Lambly ini dulu pernah mau bantuin temennya buat jualan Hot Wheels, yaitu Datsun 510 yang ini nih. Jadi itu dia punya temen banyak banget Hot Wheels ini dan gak ada harganya, peg warmer gitu. Dan akhirnya digoreng lah sama si Lambly itu. Jadi mungkin buat bantuin aja sih. Buat niatnya mungkin awalnya nggak goreng sih, cuma dibantuin mungkin mereview dengan yang baik. Terus karena dia salah satu influencer diecast atau Hot Wheels, jadi orang makin trust ya sama dia. Apapun yang diomongin sama dia, mungkin orang akan tertarik ya. Yang sebelumnya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Jadi di Amerika sendiri Datsun 510 itu mobil yang mungkin akan sangat jarang sekali ya ditemuin. Tapi digoreng, ya dibahas terus sama si Lambly, akhirnya orang banyak yang tertarik. Dan kalian tahu harganya sekarang Datsun 510 ini udah gila banget kan harganya. Dan itu salah satu efek dari boleh dibilang ya gorengan gitulah. Dan itu terjadi banyak item-item yang lain juga ya. Jadi nggak usah kaget sih sebenarnya. Hal itu juga pernah terjadi pas waktu ada, kalau nggak salah pernah terjadi sama ini nih ya, di Camaro RS hijau ini sempat gue bahas ya, dari yang harganya 50.000 dulu awal-awalnya, mungkin bahkan di bawah itu, dan akhirnya jadi 10 kali lipat, mungkin sekitar 500.000 kali ya. Itu terjadi karena salah satu influencer juga, yaitu T100 Vlog, yang posting di mana dia infoin kalau ini tuh ada di factory sale, tapi ternyata sebenarnya aslinya itu dia adalah kalau nggak salah Walgreen atau apa serinya, khusus dijual di Walgreen gitu. Dan ternyata nggak ada di Walgreen, nggak ada, cuma ada di factory sale doang gitu, di Walgreen nggak ada. Jadi banyak orang yang nyari, yang awalnya mungkin ya nggak ada yang minat gitu, sampai akhirnya banyak yang nyari dan terus akhirnya ya tergoreng dengan sempurna gitu. Walaupun akhirnya ternyata di Walgreen Amerika kemudian muncul juga gitu. Jadi ya kayak kena prank gitu sih. Dan akhirnya sekarang ya udah nggak ada harganya juga sih ya untuk Hot Wheels ini. Yang dulunya mungkin beli dan harga tinggi kayaknya agak nyesel sih ya. Oke, dan selain itu juga pernah itu kalau nggak salah ada juga Power Piston. Power Piston itu salah satu treasure hunt di Lot J kalau nggak salah di tahun 2020 ya, yang seperti ini. Jadi ini adalah Hot Wheels reguleran, pernah gue bahas juga videonya. Jadi yang infoin waktu adalah Michael Zarnock, salah satu mungkin itu adalah dedengkotnya Hot Wheels lah ya. Dan dia nginfoin bahwa ini adalah satu-satunya Hot Wheels reguleran yang base-nya itu made in Indonesia. Karena selama ini Hot Wheels reguler itu pasti 99% itu udah made in Malaysia. Cuma ada satu ini doang made in Indonesia. Jadi itu super langka banget ya. Dan itu banyak yang dapat di Amerika. Dan di Indonesia sendiri, karena itu masuknya Hot Wheels internasional, itu akan jarang banget. Dan kemungkinan untuk dapatnya itu susah banget. Dan itu dapatnya kemungkinan itu hanya di factory sale saja. Dan itu terjadi dulu sempat bikin heboh. Dan factory sale-nya itu sempat naik. Dan ya gitulah. Akhirnya tergoreng juga gitu. Dan sempat banyak orang yang FOMO ikutan pengen nyari-nyari juga. Dan jujur kalau untuk yang sekarang ini, yang gue sebut FOMO diecast atau kolektor FOMO yang pengen ikutan tren gitu, yang akhirnya justru ada banyak sekali dampaknya jadi dampak negatifnya mungkin mengganggu kesenangan para hunter yang boning kolektor. Salah satu yang terjadi yang efeknya dari Hot Wheels Fast and Furious seri yang baru ini, yang hanya merambah ke semua lini, mulai dari pegawai, minimarket, segala macamnya, sampai orang-orang luar selain kolektor juga pada ikutan nyari, dan akhirnya harganya ya pada nggak karu-karuan gitu ya. Mungkin menurut gue sih ya ini sesuatu yang fenomena yang wajar ya, yang terjadi dimanapun, nggak cuma di Hot Wheels. Ada banyak sekali yang fenomena orang-orang FOMO yang akhirnya
merusak pasar gitu. Cuma ya memang akhirnya agak nyebelin juga sih ya. Akhirnya buat gue nantinya jadi semakin sulit buat dapetin itu gitu. Ya karena ya kalau lo punya kuasa, lo punya duit ya gitu dah. Ya intinya adalah fenomena orang FOMO ini sempat agak mengganggu memang untuk para hunter Hot Wheels. Ya buat gue sih sebenarnya ya kalau memang kalian suka dengan Hot Wheels ya koleksi juga lah gitu, jangan cuma untuk nyari cuannya doang gitu. Karena jujur semakin banyak orang bicarain Hot Wheels, gue semakin seneng juga sih sebagai orang content creator. Karena dulu awal gue bikin konten Hot Wheels itu gak ada yang Hot Wheels itu gak ada yang tertarik guys gitu, hanya sebagian segmented doang gitu, orang-orang yang cuma tahu doang. Tapi kalau sekarang karena platformnya juga makin banyak kayak TikTok, di Instagram segala macamnya, YouTube juga ada YouTube Short segala macamnya, itu jadi merambah banyak orang gitu, hanya banyak orang tahu. Karena dulu sempat mungkin diremehin lah Hot Wheels apa main anak-anak gitu, tapi melihat harganya yang sekarang gila-gilaan Hot Wheels itu, akhirnya orang yang orientasi adalah cuan akhirnya pengen ikutan juga ya. Cuma memang ya nggak bisa difilter gitu ya orangnya siapa aja yang boleh ikutan ya, karena semuanya bebas ya buat koleksi. Cuma gue berharap akan semakin banyak kolektor diecast yang murni ya, koleksi diecast memang dari dia suka diecast, nggak cuma karena pengen cuannya doang sih ya. Jadi gue berharap seperti itulah. Jadi makin banyak diecast, makin banyak dibicarain, makin orang akan tahu juga dah tentang senangnya mengoleksi Hot Wheels atau diecast seperti itu. Dan kita balik lagi ke pembahasan si PWJT ini. Jadi sama sebenarnya dengan yang terjadi, yang fakta-fakta atau hal-hal yang tadi gue bicarain ya. Satu kayak BMW M4, terus ada Camaro tadi, terus ada Batmobile, terus ada Power Piston. Itu sama, efeknya adalah dari orang-orang yang mungkin sempat posting tentang hal yang mungkin boleh dibilang buat men-trigger atau menarik orang buat ikutan pengen dapet itu. Yaitu awalnya, jadi awal kenapa PWJT naik ini sebenarnya kemarin sempat gara-gara si PWJT putih yang Fast and Furious juga naik. Enggak juga sih sebenarnya. Dan itu juga yang putih itu kemudian naik juga gue nggak terlalu paham ya kenapa naik, karena mungkin ya memang karena di luar negeri, efeknya tuh dari luar negeri sih, di eBay atau segala macamnya patokannya. Cuma si PWJT ini sama sih sebenarnya skemanya dengan yang BMW M4 sama yang Batmobile itu, yaitu hasil dari barteran orang dengan barter orang luar atau dari Amerika sana biasanya ya. Jadi gini, jadi ada orang yang memang dimintain barter sama bule dengan Hot Wheels Legend Tour R32 ya. Kalian tahu kan ya R32 ini di Indonesia kan cukup lumayan, harganya sempat naik kemarin ya, dari harganya yang paling murah 450.000 lah sampai 750.000. Jadi si Hot Wheels Legend Tour ini sebenarnya kalau di luar negeri itu cukup gampang ya didapetin, karena itu gratis sebenarnya. Kalau kalian bisa beli ya mungkin di Walmart atau apa dengan nominal tertentu, kalian bisa dapetin itu gitu. Bahkan gue sempat lihat videonya tuh ada orang yang memang dapat ini sampai ratusan karena dia beli Hot Wheels banyak gitu ya. Dan itu gratis, jadi nggak ada harganya gitu ya. Nggak ada harganya di sana R32 yang Hot Wheels Legend Tour itu. Sementara di Indonesia juga ada PWJT yang merah ini yang lagi nggak ada harganya juga. Jadi ketemulah Hot Wheels yang nggak ada harganya menurut mereka di Amerika dengan Hot Wheels PWJT yang di Indonesia juga ada harganya. Ketemulah mereka untuk barter, jadi sama-sama saling menguntungkan gitu. Satu Hot Wheels Legend Tour R32 ini ditukar dengan 2 Jetta di sini. Ya, R32 di Indonesia harganya tuh 450.000 lah, anggap yang paling murah. Sebenarnya PWJT mungkin dulu 70.000 lah, anggap aja satunya. Dua cuma 140.000 ditukar 450.000 ya. Orang Indonesia ya mau aja gitu kan. Sementara di sana si R32 ini kan gratis gitu. Sementara PWJT ini di sana mungkin masih harganya cukup lumayan karena mobil Volkswagen ya banyak yang suka juga. Mungkin mereka juga berpikir wah ini gue gratis sama harga yang mungkin kalau di sana mungkin $5 segala macam, $10 ya oke, klop gitu. Jadi ketemu ya, dan sempat akhirnya ketahuan sama kolektor Indonesia juga, oh ada orang barter PWJT 2 dengan Legend Tour 1. Wah ini berarti si PWJT ini bakalan ditukar dengan R32 gitu. Padahal sebenarnya adalah ini cuma in case aja. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin pas waktu itu ketemu dengan bule yang
pas gitu, dengan kolektor luar yang pas. Sementara kalau kita coba tawar-tawarin pun ke bule mungkin yang lagi nggak nyari VWCT, ya nggak ada yang mau juga gitu ya. Bahkan gue lihat di eBay itu ada yang dari Indonesia juga, seller dari Indonesia itu ada yang jual gitu, segini nih. Ini untuk 10 VWCT ya, dengan mungkin 130-an lah ribu gitu. Dan yang nggak tahu juga ini ada yang minat atau enggak gitu. Dan harganya sebenarnya masih wajar aja, kalau di eBay juga masih wajar gitu. Cuma di Indonesia aja bikin heboh kemarin, Cun. Akhirnya ketika banyak orang posting itu, wow, banyak yang pada ikut-ikutan. Akhirnya banyak FOMO lah. Orang-orang FOMO adalah orang yang mungkin nggak mau ketinggalan tren ya. Akhirnya harga berapapun dihajar sama mereka tanpa tahu basically dari kenapa harga ini naik gitu. Cuma pengen ikutan aja. Dan kalau ketika trennya nanti turun, dia bingung juga nih mau jual kemana. Dia udah kadung beli harga mahal gitu. Dan mungkin kalau orang-orang yang nggak tertarik dengan Hot Wheels ini, ya sudah gitu, nggak ada yang mau minat juga. Jadi gini, pesan gue sebenarnya untuk main di Hot Wheels ini ya harus paham juga gitu ya. Ini mungkin memang ada beberapa memang yang pengen buat jadiin kayak semacam ya investasi ya. Cuma investasi ini yang harus long lifetime lah, maksudnya dalam artian yang bisa bertahan lama gitu. Yang mungkin bisa bertahan lama sampai saat ini sebenarnya adalah yang bikin kuat adalah komunitas. Jadi carilah Hot Wheels yang mungkin punya komunitas ya, komunitas yang besar atau mungkin yang gede gitu. Yang mana itu pasti demand-nya itu akan bertahan gitu. Tapi kalau yang kayak gini, event yang mungkin boleh dibilang hanya outdoor tertentu aja yang cuma ya digoreng sekali 2 kali doang, dan memang cuma waktu itu doang dan ada cash semacam ini doang, ya kedepannya ya mungkin nggak bakalan ada orang yang bicara lagi, ya harganya terus turun juga gitu. Kalau kalian pengen cari Hot Wheels itu ya cari yang memang banyak peminatnya ya, buat investasi ya, banyak yang ada komunitasnya. Kalau udah ada komunitas udah pasti ya banyak yang minat ya, karena komunitasnya udah pasti membutuhkan itu. Salah satunya ya kayak GDM udah pasti, kayak R34, Nissan gitu, sekalian R34 salah satunya yang pasti itu karena ada komunitasnya. Terus ada kayak Chevy Gazer juga kayaknya itu karena besar itu pas kemarin-kemarinnya aja ya. Kemarin aja begitu ada komunitas besar akhirnya banyak yang nyari. Dulu ya juga jadi Pequarmer juga. Terus ada Datsun gitu 510, nah, itu juga karena memang ada peminatnya dan ada komunitas yang besar juga. Selebihnya mungkin kalian bisa cek-cek lah yang komunitas-komunitas yang besar seperti apa. Walaupun memang di Indonesia itu masih ya dikuasai oleh GDM lah ya, penggemar GDM ya, memang nggak bisa dipungkiri. Di Asia itu nggak cuma Indonesia, di Malaysia dimanapun itu pasti GDM itu jadi inceran. Jadi Hot Wheels buat kita sebenarnya ya terserah lah ya, mau jadi investasi atau mau jadi koleksi doang nggak masalah. Tapi yang jelas nggak usah ikut-ikutan tren kalau memang kalian nggak suka ya, gitu aja. Jadi buat gue terserah sih, kalau mau ikutan tren juga nggak apa-apa, karena itu kan tergantung selera juga. Kalau ternyata itu adalah tren, itu adalah selera kamu, ya udah gitu, ikutin juga. Cuma kalau memang kalian nggak ini, terus gini juga gue mau ingetin buat teman-teman, kalau ternyata ada orang yang mungkin menjual dengan harga yang tinggi, terus dianggapnya adalah lagi goreng sesuatu. Kalau kalian memang nggak tertarik dan itu, ya udah skip aja lah, nggak usah dinyinyirin ya, karena kalau kalian makin bicarain, kan makin nyinyirin segala macamnya, bahkan membuli, itu gak ada gunanya juga gitu ya. Karena gini, ketika ada orang jualan dengan harga yang tinggi, terus nggak ada yang tertarik juga, lama-lama akan turun juga itu. Nggak perlu dinyinyirin, nggak perlu dikomenin negatif atau dibully gitu, juga akan turun sendiri nantinya. Jadi buat apa kalian buang-buang energi buat ngebully orang semacam itu? Jadi boleh dibilang ya, jadilah ya, be smart buyer juga gitu ya. Kalian pikir-pikir juga kalau mau beli sesuatu, kalian lihat pasarannya seperti apa. Kalau kalian pengen nunggu sabar untuk turun nanti, ya pasti kalian dapetin juga harga yang terbaik gitu. Kalau kalian memang ada kolektor yang memang nggak mementingkan harga, yang penting gue dapet, ya nggak masalah, kalian punya duitnya gitu, kalian beli. Jadi ya nikmatin aja lah, pokoknya intinya koleksi Hot Wheels ini. Semoga bisa intinya mendapatkan kesenangan di koleksi ini, gak usah yang drama-drama, terlalu banyak drama-drama. Dan moga aja informasi kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang Hot Wheels. Dan ya terima kasih pokoknya buat yang udah nonton video di channel YouTube Cita-Cita Dagaster ini, dan semoga kalian bisa menambah wawasan juga tentang Hot Wheels. Dan jangan lupa untuk informasi lainnya lagi nanti. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like juga, ada share juga, terima kasih. Dan
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Nggak percaya, silahkan ditekan aja. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa tetap keep hunting. Salam Regeser. Bye-bye.